Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat bicara belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli selai abu. Jumpa lagi dengan Dewi. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah sahabat Rasulullah yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat bijak, dan beliau juga gak kalah hebatnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga menjadi menantu Rasulullah SAW. Siapakah dia? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah SAW karena beliau adalah putra dari paman dari Rasulullah, yakni Abu Thalib. Jadi Abu Thalib mempunyai anak bernama Ali, dan Abu Thalib ini adalah paman dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga menjadi khalifah keempat pengganti Rasulullah SAW. Beliau juga menjadi menantu Rasulullah karena beliau menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain yang menjadi cucu dari Rasulullah SAW. Ali juga dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas pengetahuannya. Bahkan dia bisa dibilang beliau ini adalah kunci dari pengetahuan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Jika aku adalah pengetahuan, maka Ali adalah kuncinya." Wow, keren sekali. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab tahun 23 Hijriah atau bertepatan 17 Maret 599 Masehi di Mekah, Saudi Arabia. Beliau merupakan putra dari pasangan Abu Thalib dan juga Fatimah binti As'ad. Nah, waktu kecil Ali bin Abi Thalib ini memang sudah diangkat anak oleh Rasulullah SAW atas persetujuan dari Siti Khadijah saat itu. Siti Khadijah pun menyetujuinya dan Rasulullah mengangkat Ali sebagai putra angkatnya. Ya, sembari balas budinya lah, karena dulu waktu kecil Rasulullah ini diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib pun mengizinkan Ali untuk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah sangat senang sekali, ditambah lagi karena putra beliau kan sudah meninggal ya. Dan Ali menjadi salah satu pengobat hatinya karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Semasa kecil Ali dirawat oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan dari Rasulullah, yakni Abu Turab, yang berarti bapak tanah. Dan Ali pun sangat menyukai nama panggilan kesayangan dari Rasulullah tersebut. Nah, ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, saat itu umur Ali kurang lebih sekitar 10 tahun. Kemudian Rasulullah mendidik Ali, mengajarkan Ali mengenai Islam, dan itulah mengapa Ali bin Abi Thalib menjadi orang pertama kali dari golongan muda pemeluk agama Islam yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dari didikan Rasulullah inilah kemudian Ali menjadi anak dan pemuda yang baik, cerdas, dan juga bijak. Ketika dewasa, Ali digambarkan sebagai seorang pemuda yang bisa dibilang tinggi yang gak terlalu tinggi, pendek yang gak terlalu pendek. Beliau mempunyai kulit sawo matang dan berwajah tampan. Badannya lebar dan pundaknya pun lebar, tapi tidak terlalu gemuk lah ya. Ya, seperti pemuda-pemuda perkasa pada zaman itu. Ketika Ali tumbuh menjadi pemuda yang dewasa, beliau mengikuti jejak Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang ikut serta dalam menyebarkan agama Islam. Jasa beliau dan peranannya sangat besar. Ali bin Abi Thalib juga pernah diamanai oleh Rasulullah sebagai pembawa surat dan sekretaris pada saat perang Khaybar. Beliau juga pernah duel 1 lawan 1 melawan kaum kafir Quraisy
saat perang Badar. Dan pada perang Uhud, beliau menjadi salah satu perwakilan untuk melawan kaum kafir Quraisy juga. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah pernah bersabda, posisi Ali dan aku sama seperti posisi Nabi Harun dan juga Nabi Musa, kecuali tidak ada nabi setelahku, kata beliau. Menggantikan Rasulullah di ranjang tempat tidur Rasulullah, bagaimana kisahnya ya? Jadi begini ceritanya. Saat itu Rasulullah SAW beserta Abu Bakar hendak hijrah ke Madinah. Namun orang kaum kafir Quraisy ini yang memang sangat menentang Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, mereka tidak akan membiarkan Rasulullah pergi begitu saja. Mereka tidak suka jika agama Islam ini tersebar. Ya, kemudian pasukan mereka pun mengepunglah itu rumah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak dapat keluar dari rumah beliau. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib pun menawarkan dirinya untuk menggantikan Rasulullah, menggantikan beliau di ranjang tempat tidurnya. Walaupun Ali sebenarnya tahu resikonya, bahwa kemungkinan terburuknya ialah ia bisa dibunuh oleh kaum kafir Quraisy tersebut, tapi karena memang kecintaannya terhadap Rasulullah SAW, Ali pun rela menggantikan posisi beliau untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun diam-diam pergi hijrah ke Madinah saat itu juga. Kaum kafir Quraisy yang sepertinya ada yang aneh, mereka merasa heran. Kemudian mereka pun memutuskan untuk masuklah ke rumah Rasulullah dan mengecek apa iya Rasulullah di dalam, seperti itu. Kemudian alangkah terkejutnya mereka ketika mereka membuka selimut ranjang tempat tidur Rasulullah tersebut. Ternyata yang tidur di situ bukan Rasulullah SAW. Siapa? Yaps, Ali di situ. Mereka pun kaget dan memarahi Ali bin Abi Thalib. Sempat itu Ali bin Abi Thalib disiksa mereka dengan siksaan yang memang cukup ringan, tapi yang namanya siksaan ya pasti sakit loh ya. Nah, berkat keberanian Ali, Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa sampai di kota Madinah. Hingga kemudian Ali bin Abi Thalib dan beberapa kaum muslimin yang saat itu masih ada di Mekah, mereka kemudian menjalankan amanat Rasulullah sebelum mereka menyusul ke Madinah, sehingga mereka beberapa hari dulu lah harus tinggal di Mekah. Setelah beberapa hari, Ali dan kaum muslimin lainnya juga menyusul Rasulullah ke Madinah, dan mereka pertama kali bertemu saat itu di Masjid Quba. Kayaknya ini sih bagian yang kalian tunggu-tunggu. Kisah Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib. Ali dan Fatimah sebenarnya mereka sudah saling mengagumi satu sama lain. Namun mereka ini benar-benar sangat terjaga ekspresinya. Kemudian mereka saling mengagumi tapi tidak saling mengungkapkan. Mereka menyembunyikan perasaan mereka. Begitu sangat terjaga kerahasiaannya, bahkan sampai setan atau iblis pun tidak dapat mengendus bahwa mereka ini memang saling mengagumi. Kita tahu Ali bin Abi Thalib merupakan pemuda yang baik, cerdas, bijak. Begitu juga Fatimah putri Rasulullah. Beliau merupakan anak Rasulullah yang taat, penyayang, dan juga sangat peduli sekali kepada Rasulullah SAW. Ali sebenarnya ingin sekali mengungkapkan perasaannya, namun kepada Fatimah. Namun Ali ini merasa minder. Ia takut tidak dapat membahagiakan putri Rasulullah SAW tersebut. Ia pun mengurungkan niatnya untuk melamar Fatimah. Pada suatu hari, salah satu sahabat dari Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau hendak melamar putri Rasulullah, Fatimah. Kita tahu Abu Bakar ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Finansialnya jangan diragukan, beliau sering membebaskan budak,
Dia merupakan seorang saudagar, perannya dalam Islam juga sangat banyak, sangat besar. Kalau di logika mungkin gak akan ditolak ya, namun Rasulullah dengan lemah lembutnya menolak lamaran tersebut. Awalnya Ali yang sangat minder dengan hal tersebut, pasti diterima iki Abu Bakar. Tapi ketika beliau mendengar bahwa Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah, Ali pun kemudian merasa bahwa ia memiliki kesempatan yang sama. Ali kemudian yang tadinya mengurungkan niat semakin memantapkan hatinya untuk melamar Fatimah. Kedua, ada Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang sangat gagah perkasa. Semua orang Quraisy tahu, dan tidak ada yang berani dengan ketegasan Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, Ali yang mendengar bahwa Umar bin Khattab melamar putri Rasulullah Fatimah merasa minder lagi. Ia berpikir bahwa Fatimah kalau di tangan Umar pastilah dijamin keamanannya, pasti aman dan tidak ada yang mengganggu. Namun ternyata Rasulullah kembali menolak Umar. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Ali merasa mungkin masih ada kesempatan buat dia, tapi ia juga bingung. Selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf, berarti ketiga ya, yang melamar putri Rasulullah Fatimah. Beliau bisa dibilang sahabat Rasulullah yang memiliki kecukupan luar biasa. Beliau membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir dan juga 10.000 dinar yang kalau dirupiahkan mungkin sekitar 55 miliar. Namun Rasulullah dengan lemah lembutnya menolak lamaran tersebut. Tak kala itu, Utsman bin Affan juga menginginkan maksud yang sama. Utsman juga melamar Fatimah. Beliau membawa seperti halnya Abdurrahman bin Auf, lamaran bermiliar-miliar seperti itu. Namun Utsman bin Affan menegaskan bahwa mungkin dirinya lebih layak karena beliau ini Islam lebih dahulu daripada Abdurrahman bin Auf. Namun lagi-lagi lamaran yang bermiliar-miliar itu ditolak oleh Rasulullah. Hingga kemudian berita ini pun menyebar ke seluruh Arab dan terdengar di telinga Ali. Kemudian sahabat Ali berkata, "Wahai Ali, kenapa tidak kau saja yang mencobanya?" Kemudian Ali pun berkata, "Aku." "Iya kau," kata sahabatnya. Sahabatnya meyakini, "Aku rasa kamu yang ditunggu-tunggu Rasulullah. Kenapa kau tidak mencobanya, Ali?" Ali yang memang sebenarnya ingin tapi merasa minder, dia pun kemudian bercerita kepada sahabatnya, "Tapi aku tidak punya apa-apa," kata Ali. Kemudian sahabatnya pun menghiburnya, "Ada kami Ali yang siap membantumu," kata sahabatnya. Dengan mengumpulkan tekad yang kuat, Ali kemudian datanglah ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Ali masih nggak berani. Ali nggak berani ngomong kalau dia hendak melamar putrinya Rasulullah. Dia bertamu, tok, "Assalamualaikum." Kemudian, "Waalaikumsalam, wahai Ali, ayo silakan masuk." Rasulullah menyambutnya dengan sangat ramah. Ali masih diam tuh, dia nggak bilang hendak melamar Fatimah. Jangankan ngomong, dia itu masih kayak canggung terus, kayak ngomong kak kayak itu. Kemudian ketika ditanya Rasulullah, sebenarnya Rasulullah tahu ya apa maksud kedatangan Ali, namun Rasulullah tetap menanyakan maksud kedatangannya Ali. Maksudnya biar Ali sendiri yang ngomong gitu. Akhirnya Rasulullah menanyakan sesuatu kepada Ali. "Wahai Ali, apa hendak kamu datang kemari?" Maksudnya,
untuk apa kamu datang kemari? Ali pun bilang ke Rasulullah bahwa dia hendak melamar putri Rasulullah SAW dengan agak ragu-ragu. Kemudian Rasulullah mendengar hal tersebut sambil tersenyum, kemudian menyuruh Ali untuk menunggu sebentar dan menanyakan hal tersebut kepada putrinya Fatimah, yang Rasulullah memang mungkin sudah tahu bahwa Fatimah ini memang diam-diam menyukai Ali nih. Rasulullah kemudian menemui Fatimah dan berkata mengenai maksud kedatangan Ali. Kemudian saat ditanya apa kau mau, Fatimah hanya diam dan tersipu malu. Dia hanya diam, terus diam. Akhirnya Rasulullah pun mengetahui dan memahaminya bahwa diamnya Fatimah adalah tanda persetujuannya. Kemudian Rasulullah pun kembali menemui Ali dan mengatakan, apa yang bisa kau jadikan sebagai mahar, wahai Ali? Kemudian Ali pun berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki apa-apa. Aku hanya memiliki pedang dan juga baju besi. Kemudian Rasulullah pun berkata, jika pedang itu tidak mungkin, karena itu akan kau gunakan untuk melindungi dirimu dari musuhmu. Ya seperti berperang, itu pasti kan butuh pedang ya. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perkataannya kembali, jualah baju besimu dan jadikan mahar, aku merestuinya. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kembali, sesungguhnya pernikahanmu dengan Fatimah sebenarnya sudah Allah rencanakan dan Allah sudah menikahkan kalian di langit, sedangkan aku bertugas menikahkan kalian di bumi. Kata Rasulullah seperti itu. Ali yang sangat gembira kemudian segera pergi ke pasar dan menjual baju besinya dan menjadikan baju besinya ini sebagai mahar untuk meminang putri Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra. Ali yang tidak menyangka bahwa dirinya diterima oleh Rasulullah sebagai menantunya dan menikah dengan wanita yang selama ini dikaguminya. Ia setelah menjual baju besinya, kemudian hasil penjualan dari baju besi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk kebutuhan rumah tangga, yang kedua untuk wewangian, dan yang ketiga untuk menjamu tamu. Mereka kemudian menikah dan memiliki putra bernama Hasan dan Hussein. Yay, happy ending. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah ketiga pengganti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat dan kemudian digantikan oleh Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Setelah khalifah ketiga ini, kemudian terjadilah kekacauan yang cukup hebat sepeninggal khalifah ketiga Utsman bin Affan. Namun di tengah kekacauan ini, mereka mendesak kaum muslimin, mendesak agar Ali bin Abi Thalib mau menggantikan posisi Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga dalam situasi kacau ini, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dan dibaiat pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah, sehingga pemerintahan Khalifah Ali sekitar tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, atau kurang lebih bertepatan dengan 656 sampai 661 Masehi, kurang lebih selama 5 tahun. Kehidupan Ali bin Abi Thalib sebelum dan sudah menjadi khalifah sama saja, beliau tetap seperti sahabat yang pada umumnya sangat sederhana. Beliau tidak suka foya-foya, biasa aja. Bahkan Aisyah, istri
Salah satu istri Rasulullah pernah berkata, Ali merupakan orang yang berpuasa dan beribadahnya sangat banyak. Kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib inilah merupakan pemerintahan paling sulit dari Khulafaur Rasyidin selama pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Kenapa kok bisa? Karena pada masa Khalifah Ali terjadilah itu perang saudara. Yang pertama ada Tolha dan Aisyah yang meminta agar pembunuh Utsman segera dicari dan diberikan hukuman sesuai dengan tindakan yang ia lakukan. Namun Ali menolaknya dan meminta untuk berdamai saja, biar nggak ada peperangan gitu loh. Maksud Aliku biar damai gitu. Ali pun menolak menolak permintaan Tolha dan Aisyah, sehingga inilah yang mencetuskan nanti terjadinya perang yang menewaskan Tolha dan kemudian mengembalikan Aisyah ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, sudah selesai? Belum, ada lagi. Setelah itu Ali dari Kufa pergi ke Damaskus. Pasukannya bertemu pasukan Muawiyah di Siffin. Kemudian terjadilah itu peperangan antara pihak Muawiyah dengan Ali yang disebut sebagai perang Siffin. Perang ini berakhir dengan peristiwa tahkim atau perundingan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah yang kemudian memecah pasukan ini menjadi dua golongan, yakni ada golongan Syiah dan juga Khawarij, di mana golongan Syiah ini tetap setia kepada Ali dan menyetujui Khalifah Ali karena Khalifah Ali mendamaikan peperangan tersebut. Sementara kaum Khawarij tidak menyetujui, bahkan keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan keputusan Ali yang berdamai dengan pihak Muawiyah. Mereka menginginkan terus berperang. Dari sinilah kemudian mereka terbagi menjadi golongan-golongan karena perbedaan pendapat tersebut. Kiat-kiat Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam masa kekhalifahannya apa saja ya? Yang pertama ada penggunaan harokat kepada huruf yang ada dalam Al-Quran supaya tidak salah makna dan lebih mudah dibaca. Yang kedua, memperbaiki keuangan negara yang sebelumnya saat dipegang Khalifah Utsman ini masih seperti kayak dipegang sebagian keluarga Utsman, sehingga Ali mulai memperbaiki sistem pemerintahannya dan masih banyak lagi. Ali bin Abi Thalib meninggal atau wafat pada tanggal berapa ya kira-kira? Beliau meninggal pada tanggal 19 Ramadan karena dibunuh oleh salah satu pasukan Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Hingga kemudian sakit yang beliau derita ini sangat parah dan membuat beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Kufah. Ali meninggal pada saat usia 63 tahun. Saat itu anaknya yang bernama Hasan berada di dekat pembaringan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, dan beliau menyampaikan 4 wasiat atau 4 perkara yang perlu diperhatikan oleh Hasan. Yang pertama, kekayaan yang tiada tara adalah akal. Yang kedua, kemiskinan yang paling buruk adalah kebodohan. Yang ketiga, kesepian yang paling baik adalah ujub. Dan yang keempat, kemurahan yang teramat mulia ialah budi pekerti. Mengharukan sekali. Dalam kondisi seperti itu beliau tetap menjaga keluarganya
dengan wasiat yang sangat baik kepada putranya Hasan. Oke guys, itu tadi sedikit kisah mengenai Ali bin Abi Thalib, seorang tokoh yang merupakan sepupu, sahabat, mantu Rasulullah dan juga khalifah ketiga khalifah keempat pengganti Rasulullah SAW. Walaupun beliau sangat cerdas, sangat bijak, tapi beliau ini sangat sederhana. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat beliau. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.